Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 16. Harap Lo Qianwei sudi maafkan. Dugaan Tecu keliru, ternyata dia tidak berada di sini, malah dua orang musuh Tecu juga sudah kabur. Tecu persilakan Lo Qianwei bersama Tecu malam ini mengasuh di rumah adik Tecu di kota raja. Besok pagi-pagi kita berangkat ke Nancao. Suruh aku tidur di rumah gedung. Tak sudi. Aku tidur di kolong jembatan di luar kota, besok kita bertemu di luar tembok kota. Setelah berkata demikian, tanpa memberi kesempatan kepada Suma Boan untuk menjawab, ia menoleh ke kiri dan mulutnya mengeluarkan suara seperti cecak. Hampir Xian Eng meloncat kaget dan jijik ketika tiba-tiba terdengar suara mendesis dan seekor ular sebesar paha dan panjangnya 2 meter lebih merayap dari tempat gelap, langsung merayap melalui kaki yang kurus panjang itu, terus melingkar dengan enaknya pada pinggang, dada dan leher. Kemudian, alangkah kaget dan herannya Xian Eng ketika sekali menggerakkan kaki-kakinya yang panjang, si jangkung itu telah lenyap seperti amblas ke dalam bumi saja. Xian Eng menjadi kagum, heran, ngeri, jijik dan takut. Ia merasa seperti berhadapan dengan seorang iblis lain, yaitu He Giamlo. Suma Boan tersenyum melihat Xian Eng berdiri dengan muka pucat dan mulut setengah terbuka itu. Nona Kam, tidak aneh melihat kau terheran-heran. Beliau tadi bukanlah seorang biasa, melainkan seorang sakti yang amat terkenal di dunia Kangou. Julukannya adalah Toksim Lotong dan nama besarnya tidak kalah oleh Su Itgan Kaiong sendiri. Beliau adalah seorang di antara Tian Te Liok Koai, kesaktiannya tak perlu dibicarakan lagi. Dengan beliau sebagai teman seperjalanan, aku tidak takut kepada siapapun juga, dan kita akan melakukan perjalanan dengan aman ke Nancao. Kau maksudkan kita akan melakukan perjalanan bersama? Dia tadi? Suma Boan tertawa dan giginya yang putih berkilau tertimpa sinar bulan, tidak usah kau takut, Nona. Dia tidak akan mengganggumu, malah menjadi pelindung kita. Pula perlu kunyatakan bahwa dengan adanya aku di sampingmu, tak perlu kau takut apapun juga. Biarpun tidak secara langsung agar tidak membuat kaget gadis yang masih hijau ini, Suma Boan mulai dengan rayuannya. Kemudian ia mengajak Xian Eng berjalan menuju ke tengah kota di mana terdapat sebuah gedung yang mentereng dan bagus, gedung seorang pangeran. Sambil berjalan, mulailah Suma Boan bercerita. Secara singkat ia telah menceritakan hal ini kepada Busin, akan tetapi kalau kepada Busin ia bercerita dengan penuh kebencian, tidaklah demikian kali ini. Kakakmu Liu Busong itu dahulu adalah seorang pelajar miskin yang datang ke kota raja untuk mengikuti ujian. Melihat wajahnya yang tampan dan bakatnya yang baik dalam kesusastraan, ayahku, pada masa itu kepala pengawas ujian, menaruh kasihan. Apalagi karena kakakmu gagal dalam ujian. Ayah lalu menolongnya, memberi pekerjaan sebagai tata usaha di gedung perpustakaan yang juga menjadi pegangan ayah. Ia rajin dan pekerjaannya dilakukan dengan baik sehingga ayah makin sayang dan percaya kepadanya. Kadang kala kakakmu itu disuruh melakukan pekerjaan tulis-menulis di gedung kami. Malah ia bersahabat baik denganku, karena usia kami memang sebaya dan aku tidaklah demikian lancar dalam pelajaran sastra. Ia banyak membantuku dalam hal itu. Pemuda bangsawan itu berhenti dan menarik napas panjang. Xian Eng senang sekali mendengar cerita ini. Kiranya dia ini sahabat baik kakakku? Ceritamu itu baik sekali. Tapi, mengapa lalu terjadi permusuhan, Kongcu? Nona, amatlah tidak enak mendengar suaramu yang merdu lewat mulutmu menyebutku Kongcu. Akan tetapi, kau seorang putra pangeran. Dan kau pun putri seorang Goan Sui, jenderal. Setelah ku ketahui bahwa kau ini adik Busong yang pernah menjadi sahabat baikku, perlukah kita saling bersikap sungkan? Apalagi kita akan mengadakan perjalanan jauh bersama, alangkah tidak enaknya kalau kau menyebut Kongcu dan aku menyebut Xiao Chia. Jantung dalam dada Xian Eng bergelora, membuat mukanya terasa panas. Biarpun mereka berjalan di bawah sinar bulan yang remang-remang karena terhalang awan sehingga mukanya takkan tampak, namun Xian Eng menunduk, khawatir terlihat wajahnya yang membayangkan gelora hatinya. Habis. Bagaimana? Katanya setengah berbisik. Suma Boan menatap wajah yang tunduk itu, hatinya girang bukan main. Gadis ini cantik manis, biarpun kepandaiannya hanya lumayan saja, namun wataknya gagah berani, dan putri jenderal besar pula,
lebih penting lagi, dia ini adik Busong. Karena kau terlalu sungkan tadi, aku sendiri sampai takut menanyakan nama. Bolehkah aku mengetahui namamu dan selanjutnya kupanggil kau adik, sedangkan kau menyebutku kakak? Makin panas kedua pipi Xian Eng. Tiba-tiba kakinya tersandung batu dan ia hampir terguling. Suma Boan cepat-cepat menangkap lengannya untuk mencegah gadis itu jatuh. Hati-hati, serunya. Agak lama juga baru lengan ini dilepas kembali. Padahal, seorang dengan kepandaian seperti Xian Eng, tak mungkin bisa jatuh hanya karena tersandung batu kakinya. Hal ini keduanya cukup maklum. Nama yang indah. Adik Xian Eng, kau tentu sudi menyebutku kakak, bukan? Dengan suara lirih dan kepala tetap tunduk Xian Eng menjawab. Tentu saja, akan tetapi, kita baru saja berkenalan. Dan aku masih belum tahu apakah kau ini terhitung sahabat ataukah musuh. Hahaha, kau lucu. Tapi benar juga, memang ceritaku tadi belum selesai. Nah kau dengarlah, Busong bekerja pada ayah sampai lebih dari 3 tahun. Pada suatu malam. Malam celaka itu. Kakakmu tertangkap basah sedang berduaan dengan adikku perempuan bernama Suma Cheng. Hening sejenak dan terdengar Xian Eng memprotes. Tapi tentu adikmu. Suka kepadanya. Itulah soalnya. Kiranya sudah lama juga agaknya, lebih setahun, mereka itu saling mencinta di luar tahu semua orang. Akan tetapi kau tahu sendiri, tak mungkin ayah menyetujui hal ini. Pertama, adikku itu sudah ditunangkan dengan Pangeran Qiang. Kedua, kakakmu yang mengaku Shi Liu itu memperkenalkan diri sebagai seorang sebatang kara yang tak berayah ibu lagi, bahkan katanya datang dari sebuah dusun kecil, sama sekali tidak berdarah bangsawan. Maka tadi kukatakan, sayang kami tidak tahu bahwa dia itu putra seorang jenderal. Kemudian bagaimana? Lalu kakakku itu. Diapakan dia? Suara Xian Eng mengandung was-was, juga berada di pinggir jurang kemarahan dan dendam. Tentu saja seorang yang berpengalaman cukup macam Suma Boan tahu akan hal ini dan ia sudah berhati-hati. Aku tidak dapat menyalahkan ayahku dalam hal ini. Ayah marah dan malu bukan main. Kalau tidak kucegah, agaknya adikku itu sudah dibunuhnya malam hari itu juga. Baiknya dapat kudinginkan hatinya, adikku diampuni dan Busong dimasukkan dalam penjara. Sebagai seorang yang dianggap tak kenal budi, sudah ditolong oleh ayah sampai 3 tahun lebih, kiranya membalas dengan penghinaan yang mencemarkan nama baik keluarga. Ayah tak dapat mengampuninya, lalu menyerahkan kepadaku untuk membunuh Busong. Xian Eng menghentikan langkahnya, membalik dan memandang wajah Suma Boan dengan mata berapi. Tidak, adik Xian Eng. Jangan kau sangka bahwa aku mau begitu saja membunuh seorang yang sudah 3 tahun menjadi sahabat baikku? Tidak. Tentu saja di depan ayah aku tidak berani membantah, karena aku pun dapat menyelami perasaan ayah dan secara jujur aku harus membenarkan hukuman itu. Namun, betapapun juga, aku tidak tega untuk melakukan perintah ayah. Aku lalu mendatangi Busong di kamar tahanan, dan berunding dengannya. Aku hendak menjalankan siasat, menyuruh teman-teman dari luar kota yang pandai untuk 3 hari kemudian, malam-malam menyerbu dan membebaskan Busong. Dengan akal demikian Busong akan tertolong dan aku sendiri tidak disalahkan ayah karena memang tahanan diserbu penjahat-penjahat pandai. Kembali pemuda bangsawan itu berhenti, menjadi ragu-ragu. Kemudian bagaimana? Koko? Diam-diam Suma Boan tersenyum girang karena jalan ceritanya telah membuat hati gadis itu kembali mesra terhadapnya, sehingga menyebutnya Koko, Kanda, dengan suara demikian merdu dan mesra. Tentu saja Xian Eng takkan berani menyebutnya Koko kalau saja ia tidak mendahului menyebut gadis itu adik. Untuk memudahkan rencanaku itu, pada malam hari ketiganya, di depan ayah aku mencambuki Busong dan mengikatnya pada balok bersilang. Seperti yang kau lakukan terhadap kakakku Busin itu? Apakah kau juga menyiksa kakak Busong dengan anak panahmu? Bukan main kagetnya hati Suma Boan mendengar pertanyaan ini. Hampir saja ia melompat menjauhi, seakan-akan pertanyaan itu merupakan seekor ular berbisa yang menyerangnya tiba-tiba. Akan tetapi melihat sikap Xian Eng masih biasa, hanya pada suaranya terkandung kegetiran, ia dapat menguasai perasaannya dan berkata, "Dari mana kau bisa tahu tentang kakakmu Busin? Apakah kau sudah berjumpa dengannya?" "Belum. Akan tetapi aku mendengar dari suling emas.
Kiranya dia pula yang telah membawa pergi Busin? Heran sekali. Mengapa heran? Dia seorang pendekar yang sakti. Aneh sekali. Dia benar-benar orang aneh. Sumaboan berkata lirih kepada diri sendiri. Memang dia aneh, akan tetapi sakti, dan kalau tidak ada dia, agaknya aku dan kakak Busin tentu telah tewas. Kau tidak tahu akan urusannya, Moi Moi. Dengarlah baik-baik, dan kau akan mengerti mengapa aku menjadi marah dan benci kepada Busong sehingga ketika kau dan Busin muncul, aku tidak dapat menahan kemarahanku. Telah kuceritakan tadi, aku menyiksa Busong hanya untuk main sandiwara di depan ayah saja. Terang saja aku hanya mencambukinya agar ayah percaya. Lalu aku dan ayah pergi meninggalkan Busong terikat di taman dan aku mengerti bahwa menjelang tengah malam, tentu teman-temanku yang sudah siap akan datang menyerbu dan membawanya lari keluar kota. Akan tetapi, apa yang terjadi? Teman-temanku benar menyerbu, akan tetapi Busong sudah tidak ada lagi di sana. Kegagalan ini membuka rahasiaku sehingga ayah marah bukan main kepadaku dan hampir aku diusirnya kalau saja ibu tidak turut campur. Nah, karena melanggar janji dalam rencana itulah aku menjadi benci kepada Susong. Apalagi setelah beberapa tahun kemudian, adikku sudah menikah dengan pangeran tunangannya, Busong secara sembunyi muncul lagi dan bahkan berani mengunjungi taman adikku, mengadakan pertemuan di sana. Apa? Xian Eng berseru dengan hati tidak karuan. Heran, penasaran, juga terharu sekali. Demikian besarkah cinta kasih kakaknya terhadap Suma Cheng sehingga kakaknya tidak melihat kenyataan bahwa kekasihnya itu sudah menjadi istri orang lain. Itulah sebabnya mengapa aku tidak dapat menahan sabar lagi ketika melihat kau dan Busin muncul dan mengaku sebagai adik dari Busong. Apalagi terhadap Busin yang ketika ku ceritakan hal ini malah membela kakaknya, sehingga kemarahanku menjadi-jadi. Baiknya aku masih ingat dan tidak membunuhnya, dan bukan main bingung hatiku ketika melihat kau lenyap. Syukur kau telah tertolong dari tangan Hek Giamlo yang mengerikan. Kalau begitu, agaknya kakak Busong memang keterlaluan. Kalau kekasihnya, adikmu itu sudah menjadi istri orang lain, tidak semestinya ia datang mengunjunginya. Akan tetapi, bagaimana kau bisa tahu bahwa kita akan dapat bertemu dengan dia di Nanchao? Dia mempunyai hubungan dengan kerajaan Nanchao, kita pasti akan bertemu dengannya di sana. Kau percayalah kepadaku adik Xian Eng. Kalau aku tidak percaya kepadamu, masa aku suka ikut? Mereka memasuki pekarangan sebuah gedung indah. Beberapa orang penjaga segera maju menghadang, akan tetapi mereka cepat memberi hormat ketika melihat Sumaboan membuka pintu depan dan seorang di antara mereka berlari-lari ke dalam untuk melaporkan kedatangan mereka. Sumaboan mengajak Xian Eng terus ke dalam, malah dengan ramah ia menggandeng tangan gadis itu. Di ruangan tengah mereka disambut oleh seorang wanita yang cantik sekali dan mengenakan pakaian mewah. Sejenak Xian Eng tercengang dan kagum. Wanita itu lebih tua beberapa tahun daripadanya, wajahnya yang cantik jelita membayangkan keagungan, rambutnya yang panjang hitam itu digelung indah dan dihias permata mutu manikam. Sepasang matanya yang bersinar-sinar, dagunya yang runcing dan tubuhnya yang langsing padat mengingatkan ia akan Lin Lin. Akan tetapi, tentu saja berlainan sekali karena Lin Lin mempunyai kecantikan yang asing, sedangkan wanita ini adalah seorang yang cantik seperti Dewi dalam gambar. Ia cepat-cepat menjura dengan hormat ketika wanita itu berkata, suaranya halus dengan gerak-gerik yang lemah gemulai. Tuako, malam-malam begini kau datang mengunjungiku, dari manakah dan ada keperluan apa? Dan adik ini, siapa? Xian Eng kini memandang sekali lagi, dengan penuh perhatian setelah mengerti bahwa inilah kiranya wanita yang menjadi kekasih hati kakaknya. Ah, pantas saja kakak sulungnya tergila-gila, karena memang wanita ini hebat. Diam-diam ia menaruh kasihan kepada kakaknya, juga kepada wanita ini, yang ternyata telah gagal dalam percintaan. Cheng Moi, aku mempunyai urusan di kota raja sehingga agak terlambat datang ke sini. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke selatan, menghadiri pesta agama Bengkau di Nanchao bersama Nona Xian Eng ini. Maafkan kalau aku mengganggu, tapi mana suamimu? Pandang mata Xian Eng yang tajam menangkap wajah yang tiba-tiba muram itu, dan suaranya yang halus merdu tadi berubah tergetar membayangkan batin yang tertekan, Dia tidak berada di rumah, semenjak sore tadi pergi bersama teman-temannya. Kemudian suaranya meninggi, wajahnya berseri lagi seakan-akan ia memaksa diri melupakan hal itu dan mengubah percakapan.
Adik ini tentu lihai sekali ilmu pedangnya. Adik, kau murid siapa? Tuaku, biarkan dia tidur bersamaku agar kami dapat bercakap-cakap, kau sendiri pakailah kamar di sebelah timur. Akan kuperintahkan pelayan membereskannya. Suma Boan tersenyum, menyatakan baik lalu meninggalkan dua orang wanita itu. Akan tetapi sebelum lenyap di ruangan lain, terdengar suaranya. Asal kau tahu saja bahwa adik Xian Eng adalah adik dari Busong. Suma Cheng menahan seruannya dengan menaruh tangan kiri di depan mulut, matanya terbelalak memandang Xian Eng, wajahnya menjadi pucat. Xian Eng makin kasihan melihat ini dan maklumlah ia bahwa biarpun wanita ini sudah bersuamikan orang lain namun tetap mencinta kakaknya. Ia cepat memegang tangan Suma Cheng dan berkata, "Enci, harap kau jangan kaget. Pertemuan ini tidak kusengaja, hanya kebetulan saja. Baru saja aku mendengar tentang kakakku dan kau. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan kakak Busong dan sekarang aku sedang mencarinya." Suma Kongcu menyatakan bahwa kalau aku ikut dengannya ke Nancao, pasti aku akan dapat bertemu dengan kakak Busong di sana. Suma Cheng menarik tangan Xian Eng. "Adik Xian Eng, marilah kita bicara di dalam kamarku." Dari suaranya, tahulah Xian Eng bahwa wanita itu menahan isak, agaknya menjadi amat terharu. Maka ia pun mengikutinya dengan hati berdebar karena ia merasa yakin bahwa dari mulut yang mungil ini ia akan dapat mendengar banyak tentang diri kakaknya. "Hei! Dengar kalian semua. Aku si Suling Emas selamanya tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang Nanping maupun Nanhan dan kerajaan-kerajaan di selatan lainnya. Mundurlah dan biarkan kami lewat, kami sedang menuju ke Nancao untuk menghadiri perayaan Bengkau di sana. Mundur, aku tidak suka membunuh kalian." Biarpun teriakan suling emas itu bagaikan halilintar dan sulingnya digerakkan menjadi segulungan awan kuning yang hebat, ditambah pula di sebelahnya terdapat lin-lin yang juga menggerakkan pedangnya sehingga gulungan sinar kuning yang lebih muda menyilaukan mata dan mengandung hawa dingin mengancam para pengurung, namun puluhan orang yang mengurung mereka itu tidak mau mundur, malah mendesak makin hebat. "Jangan kira aku takut, tikus-tikus tak tahu diri." Suling emas membentak dan terdengarlah bunyi senjata yang patah-patah ketika sulingnya bergerak membabat pedang dan golok yang malang melintang di depannya. "Lin-lin, serang dan robohkan mereka, tapi jangan bunuh." Akan tetapi jumlah pengeroyok makin banyak dan mereka berteriak-teriak, "Bunuh anjing pengkhianat. Jangan percaya omongan anjing penjilat Sum Utara." Suling emas dan lin-lin dalam perjalanan mereka tiba di luar kota Ban In di pinggir sungai yang Cekiang, dan di tempat inilah mereka dihadang kemudian dikeroyok oleh banyak sekali orang yang kesemuanya mahir ilmu silat dan membawa senjata. Hal ini saja cukup membayangkan bahwa mereka ini memang sudah berjaga di situ, dan bahwa pencegatan terhadap suling emas dan lin-lin memang sudah diatur lebih dulu. Biarpun puluhan orang pengeroyok itu adalah orang-orang yang melihat gerakan-gerakannya, ternyata pandai mainkan senjata tajam, namun mereka bukanlah lawan lin-lin apalagi suling emas. Sebentar saja, golok-golok dan pedang-pedang berpelantingan, dan tubuh-tubuh terluka roboh saling tindih. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan bumi. Agaknya suara ini merupakan komando karena para pengeroyok makin nekat dan mendesak, kemudian muncullah di antara para pengeroyok itu dua orang yang hebat-hebat. Mereka adalah dua orang laki-laki tua yang hampir telanjang. Hanya cawat dan celana yang menutupi tubuh mereka. Biarpun keduanya sama menjijikkan seperti binatang atau manusia hutan yang liar, namun keadaan mereka jauh berbeda. Yang seorang bertubuh gemuk dan di tengkuknya terdapat daging punuk yang besar seperti punuk di punggung sapi jantan. Kedua lengannya panjang berbulu, kelihatan kuat sekali sedangkan 10 jari tangannya berkuku panjang dan kotor. Kepalanya gundul, mata dan mulutnya membayangkan kebuasan yang mengerikan. Orang kedua tinggi kurus, juga tak berbaju, hanya bercawat, juga gundul dan mukanya sama buas dan mengerikan. Kita pernah bertemu dengan yang tinggi kurus itu, karena ia bukan lain adalah Tok Sim Lotong, sahabat baik Itgan Kaayong yang melakukan perjalanan bersama Suma Boan. Adapun yang gendut itu juga bukan tokoh sembarangan, karena dia adalah kakak si tinggi kurus, berjuluk Toat Bengkoai Jin, manusia aneh pencabut nyawa. Seperti juga Tok Sim Lotong, Toat Bengkoai Jin ini termasuk seorang di antara Tiante Liokoai si enam jahat. Melihat munculnya dua orang kakak beradik ini, kagetlah suling emas, akan tetapi ia pun menjadi marah sekali. "Aha, kiranya Toat Bengkoai Jin dan Tok Sim Lotong dua manusia buas yang berdiri di belakang semua ini? Kalian mau apa?"
Hehe, suling emas, menyerah kau dan gadis itu. Toat Beng Koaijin menggeram, air liurnya menetes dari pinggir mulut. Lin Lin mengkirik penuh kengerian. Suling emas, menyerahlah menjadi tawananku kalau mau selamat. Si tinggi kurus Toksi Melotong mengeluarkan suaranya yang tak enak didengar. Tiba-tiba suling emas tersenyum lebar dan Lin Lin yang menoleh kepadanya menjadi bengong. Baru kali ini ia melihat suling emas tersenyum lebar. Wajahnya berubah sekali, kemuraman lenyap, wajah itu berseri-seri menjadi amat tampan. Alangkah inginnya dapat melihat suling emas seperti itu selalu. Kalian kira aku manusia macam apa, bisa kalian ancam untuk menyerah? Hehe, aku tahu kau tentu melawan. Lebih baik lagi, tinggal menyeret bangkaimu ku bawa pulang. Toat Beng Koaijin terkekeh lalu menerjang maju, menubruk Lin Lin. Gerakannya kelihatan lambat, tubuhnya begitu besar dan kaku akan tetapi entah bagaimana, tubrukan ini hampir tak terhindarkan oleh Lin Lin. Baiknya ia cepat mengayun pedang yang menjadi sinar kuning berkelebat di depan tubuhnya, merupakan senjata yang amat kuat dan agaknya Toat Beng Koaijin maklum pula akan keampuhan pedang pusaka ini maka ia menggeram dan mengubah gerakan menubruk menjadi gerakan mencengkeram dari samping bawah. Sementara itu, Toksi Melotong juga sudah mengeluarkan senja istimewa, yaitu seekor ular yang besar dan panjang. Ular dilibatkan di leher dan pinggang, ia sendiri memegang leher ular dan bersilatlah ia dengan kacau balau menerjang suling emas. Biarpun kelihatannya ia berjingkrak dan bersilat kacau balau seperti itu, namun suling emas yang sudah mengenalnya maklum bahwa si tinggi kurus ini amat hebat kepandaiannya. Justru di dalam kekacau balauan gerakan inilah terletak kekuatannya, apalagi senjata. Ular hidup itu bisa mulur dan mengkeret, amat sukar diduga perkembangannya. Angin pukulan yang menyambar-nyambar disertai bau amis dan berbisa, membayangkan teraga sinkang yang mujizat, bercampuran dengan hawa ilmu hitam dan hawa beracun. Di samping ini, masih banyak sekali orang yang mengeroyok suling emas dari kanan kiri dan belakangnya. Mendapat lawan Toksi Melotong yang lihai ditambah banyak pengeroyok itu sama sekali tidak membikin gentar hati suling emas, akan tetapi yang membuat ia khawatir sekali adalah keadaan Lin Lin. Ia maklum bahwa betapapun lihainya Lin Lin dengan ilmu warisan dari Kim Lun Senjin, namun gadis itu masih jauh belum cukup kuat untuk menandingi seorang lawan yang seperti Toat Beng Koaijin, seorang di antara Tian Telio Koai. Hi, Toat Beng si lembu edan, tidak malukah kau melawan seorang gadis cilik? Hayo kau sekalian maju mengeroyokku. Bentak suling emas raya mainkan sulingnya sedemikian rupa sehingga gulungan sinar sulingnya itu menahan semua pengeroyok. Akan tetapi, kiranya malah Lin Lin yang menjawab, siapa gadis cilik? Aku bukan kanak-kanak lagi. Monyet Gundulia menjemukan, jangan dengarkan dia, hayo kau layani pedangku kalau memang berani. Lihat, ujung pedangku akan mendodet perutmu yang gendut kebanyakan makan itu. Lin Lin menerjang hebat sambil memutar pedangnya dan dengan hati-hati, karena maklum akan kelihayan lawan, ia mainkan ilmunya Hong In Liusan sambil mengerahkan tenaga sakti dengan ilmu Hong In Bankin. Toat Beng Koaijin yang tadinya memandang rendah dan menyerbu gadis itu sambil tertawa-tawa, diam-diam kaget juga karena ini. Biarpun ia kelihatan buas dan liar seperti orang hutan, namun dalam hal ilmu silat di dunia Kang Ou, sebagian besar telah dikenalnya, maka ia mengenal pula ilmu Hong In, awan kosong, ini. Heh, kau murid Kim Lun Senjin? Bagus, tentu gurih dagingmu dibakar setengah matang. Hehe. Tiba-tiba kakek liar ini menyambar dua orang pengeroyok suling emas, memegang pada kakinya dan menggunakan dua senjata hidup. Ini menerjang Lin Lin. Lin Lin kaget setengah mati. Terpaksa ia menggerakkan pedang menangkis. Cerak! Cerak! Darah menyembur karena tubuh dua orang itu terbabat putus oleh pedangnya. Kakek itu tertawa-tawa dan menggelogok darah yang tersembur keluar itu ke dalam mulutnya, seperti orang kehausan minum air es. Kemudian ia melemparkan dua mayat itu dan sekali lagi ia menyambat kaki dua orang pengeroyok. Lin Lin meramkan matanya melihat kakek itu minum darah, wajahnya menjadi pucat dan kakinya menggigil. Tapi kembali Toat Beng Koalojin sudah menerjaknya dengan dua senjata hidup. Lin Lin kewalahan, terpaksa kembali ia menangkis dan kembali dua orang itu mati seketika dengan perut dan dada terbelah. Tangan Lin Lin yang memegang pedang gemetar dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kakek itu telah menubruknya dan sebuah ketukan keras pada pergelangan tangannya membuat Lin Lin terpaksa melepaskan pedangnya.
Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan ia sudah disambar oleh Toat Beng Koaijin yang tertawa terkekeh-kekeh sambil membawa lari tubuh Tin Lin yang lemas. Toat Beng Koaijin, kalau kau mengganggu dia, aku bersumpah akan menyiksamu dan memotong-motong dagingmu sekerat demi sekerat. Bentakan suling emas ini keras sekali dan tiba-tiba sulingnya melakukan gerakan-gerakan aneh sekali, begitu halus akan tetapi mengandung kekuatan yang bukan main sehingga dalam sekejap mata 6 orang pengeroyok terguling roboh sedangkan Tok Sim Lotong sendiri terdorong mundur sampai 5 langkah. Ih! Ilmu apakah ini? Tok Sim Lotong berseru kaget, akan tetapi ia mendesak lagi, dibantu oleh para pengeroyok yang nekat, menghalangi suling emas mengejar Toat Beng Koaijin. Memang hebat gerakan suling emas tadi. Dalam kemarahan dan kegelisahannya melihat Lin Lin tertawan, ia tadi mainkan jurus dari ilmu silat yang ia terima dari Bu Kek Xiansu. Girang hatinya melihat hasil ini, dan tahulah ia bahwa ilmu silat sastra ini sama sekali tidak dikenal Tok Sim Lotong sehingga tentu saja hasilnya amat baik. Cepat sulingnya bergerak lagi, membuat huruf Kok, negara. Huruf ini mengandung gerakan dalam yang rumit, akan tetapi dilingkari garis-garis segi 4 yang melengkung. Kembali 4 orang pengeroyok roboh dan ketika tubuh suling emas melayang dalam pembuatan gerakan melingkar, tahu-tahu ia telah bebas dari pengepungan dan cepat ia berkelebat mengejar ke arah larinya Toat Beng Koaijin. Akan tetapi yang dikejar telah lenyap, tidak tampak bayangannya lagi. Suling emas memasuki kota Bansin, langsung menuju ke rumah Ou Kausu, seorang guru silat di kota itu yang dikenalnya. Ou Kausu terkejut dan girang bukan main melihat munculnya pendekar sakti ini. Cepat ia menjura dengan hormat dan dengan wajah berseri-seri ia berkata, "Wah, tak pernah mimpi Xiao Te akan menerima kehormatan besar dengan kunjungan Tai Hiap. Ou Kausu, ada urusan penting. Maaf, aku ingin singkat saja. Tahukah kau di mana aku dapat menjumpai Toat Beng Koaijin?" "Lekas, sekarang juga." Berubah wajah Ou Kausu, terang bahwa dia menjadi ketakutan. Memang kulihat dia dalam bulan ini berada di Bansin, biasanya dia di dalam kuil. Hehehe, suling emas. Tak usah repot-repot, aku sudah berada di sini. Tiba-tiba terdengar suara keras dan parau. Suling emas dan Ou Kausu cepat memutar tubuh dan kiranya manusia iblis yang dijadikan bahan percakapan itu telah berada di situ, duduk nongkrong di atas tiang melintang dekat langit-langit rumah sambil menggerogoti daging dari tulang paha, entah paha apa. Dan pada saat itu juga, terdengar suara orang mengomel, "Nanti dulu. Tenanglah, kau ajak aku berlari-lari. Kalau betul dia suling emas, mau apa? Mau suruh dia tiup suling? Tidak enak memasuki rumah orang seperti ini. Hei, tuan atau nyonya rumah. Kemana kalian? Wah, agaknya rumah kosong." Muncullah orangnya yang berkata-kata itu. Kiranya dia seorang kakek pendek, kumis dan jenggotnya jarang, sikapnya lucu dan selalu terkekeh. Di belakangnya berjalan seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Xian Eng. Begitu memasuki ruangan itu, kakek lucu ini melihat suling emas dan Ou Kausu berdongak memandang ke atas. Ia pun ikut memandang dan tiba-tiba ia berseru kaget. Anak nakal. Kenapa kau naik ke sana? Hayo turun lekas. Wah, kalau jatuh bisa pecah punukmu. Turun. Turun. Ia menggapai-gapai tangannya menyuruh turun. Akan tetapi Toat Beng Koaijin hanya memandang sambil menyeringai dan melanjutkan kesibukannya yaitu menggerogoti daging. Kau tidak turun? Celaka. Wah, aku paling ngeri melihat orang jatuh dari tempat tinggi. Hayo turunlah. Ia lalu menghampiri tiang dan mulailah ia memanjat ke atas seperti seorang kanak-kanak memanjat pohon kelapa. Setelah ia tiba di atas, hampir sama tingginya dengan tempat di mana Toat Beng Koaijin duduk nongkrong matanya terbelalak ketakutan. Kau makan apa itu? Hei, daging itu masih mentah. Lihat ada darahnya, wah, kau memang bocah nakal. Bisa kembung perutmu. Bukankah kau ini si nakal Toat Beng Koaijin? Ya, ku kenal punukmu itu. Tentu daging manusia yang kau makan. Wah, serem. Serem. Bagaimanakah Xian Eng bisa datang bersama kakek pendek yang lucu ini dan siapakah gerangan kakek itu? Seperti telah kita ketahui, Xian Eng pergi bersama Suma Boan ke gedung indah milik adik Suma Boan yang bernama Suma Cheng. Seperti telah diduga oleh Xian Eng,
setelah berada di dalam kamar berdua dengan bekas kekasih kakaknya ini, ia mendengar banyak tentang diri Busong. Kiranya cerita yang ia dengar dari Sumaceng tiada bedanya dengan yang sudah didengarnya dari Sumaboan, hanya tentu saja, dari mulut Sumaceng terdengar berlainan. Terang bahwa nyonya muda cantik ini benar-benar mencintai Busong. Dia meninggalkan aku. Sumaceng mengakhiri ceritanya sambil menghapus air matanya. Tapi, untung Boanko menolongnya dan ia tidak sampai tewas. Aku dipaksa kawin. Sekarang sudah 3 orang anakku. Suamiku baik terhadapku. Aku berusaha melupakannya sedapat mungkin, tapi... Kembali ia menangis perlahan, yang menyedihkan hatiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang, di mana ia berada. Kalau saja dia sudah menikah dengan gadis lain dan hidup bahagia. Akan terobatilah hatiku. Sian Eng ikut menangis. Terharu hatinya mendengar cerita yang menyedihkan tentang asmara gagal yang diderita nyonya muda ini dan kakaknya. Betapapun juga, kau sudah berumah tangga, sudah berputera, harap jangan memikirkan kakakku lagi. Kata Sian Eng. Dan kurasa kakakku juga berusaha melupakan peristiwa itu. Tak mungkin. Busong takkan dapat melupakan aku, sampai mati pun takkan ia dapat melupakan aku. Kami. Kembali nyonya muda itu menangis sedih. Siapa tahu. Ia malah telah membawa cinta kasihnya ke balik kubur. Terisak-isak ia kini, kalau aku tahu. Aku pun lebih baik mati. Terkejut juga hati Sian Eng. Bukan main. Kiranya cinta kasih antara mereka itu sudah demikian hebat. Enci, harap kau tenangkan hatimu. Kakakku Busong belum mati dan besok aku diajak oleh Sumakongcu menyusulnya. Aku akan sampaikan pesanmu kepadanya kalau aku bertemu dengan kakakku, akan kubujuk dia supaya menikah dengan gadis lain. Betulkah? Benar-benar Boanko tahu di mana adanya Busong. Hati-hati, adik Sian Eng. Dia. Kakakku itu. Melihat keraguan ini, Sian Eng timbul curiga. Ada apa dengan kakakmu? Dia baik sekali kepadaku dan aku amat sayang kepadanya. Kami hanya berdua saudara dan dia amat sayang pula kepadaku. Tapi, bagaimana aku bisa membiarkan adik Busong menjadi korban? Adik Sian Eng, terus terang saja, betapapun sayangku kepada kakakku, akan tetapi harus kuakui bahwa dia mudah terjatuh oleh wanita cantik. Dan kau amat cantik, adikku, kau cantik menarik. Aku khawatir kalau kau menjadi korbannya. Sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh ke tangan kakak kandungku. Kau adik Busong, aku harus memperingatkanmu, jangan kau bergaul dengannya. Kecuali wajahnya menjadi bersinar, alangkah baiknya. Kecuali kalau ia betul-betul cinta kepadamu dan mau mengambilmu sebagai istri. Benar. Ini bagus sekali. Aku gagal berjodoh dengan Busong. Sekarang sebagai gantinya adiknya berjodoh dengan kakakku, bukankah ini baik sekali? Merah wajah Sian Eng. Cici, omongan apakah ini? Siapa yang berpikir tentang jodoh? Sampai di sini percakapan mereka berakhir dan malam hari itu Sian Eng tak dapat tidur nyenyak biarpun ia mendapatkan kamar yang indah dan tempat tidur yang mewah. Hatinya merasa tidak enak. Akan tetapi Sumaboan ternyata pintar sekali mengambil hati. Ia memperlihatkan sikap sopan dan menghormat sehingga Sian Eng mulai percaya lagi kepadanya. Peringatan Sumaceng sudah hampir lenyap bekasnya di hati, sungguh pun ia selalu masih berhati-hati dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Perjalanan jauh itu dilakukan dengan penuh kegembiraan karena sikap Sumaboan yang baik, dan makin kagumlah Sian Eng ketika melihat betapa hampir di setiap kota dan dusun, putra pangeran ini agaknya mempunyai sahabat-sahabat yang amat hormat dan tunduk terhadapnya. Akhirnya tibalah mereka di kota Bansin dan Sumaboan mengajaknya bermalam di kota ini. Juga di sini Sumaboan mempunyai banyak hubungan. Malah ia diterima oleh seorang pembesar, dipersilakan bermalam di sebuah rumah gedung yang dijaga oleh prajurit-prajurit, diperlakukan dengan segala kehormatan. Yang membuat Sian Eng kaget bukan main adalah ketika ia melibat bayangan Itgan Kaiong si raja pengemis yang mengerikan itu. Ia melihat pengemis tua ini tanpa sengaja. Ketika itu ia sudah memasuki kamarnya dan langsung membaringkan tubuh di tempat tidur, karena ia merasa amat lelah.
Tiba-tiba ia mendengar suara Sumaboan di belakang rumah. Selama ini kecurigaannya terhadap Sumaboan sudah hilang dan makin lama makin baiklah kesan di hatinya terhadap putra pangeran ini. Kini mendengar suaranya, tiba-tiba timbul keinginan hatinya untuk mengajaknya bercakap-cakap. Ia turun dari pembaringan, membuka pintu kamar dan di saat itulah ia mendengar suara parau yang membuat bulu tengkuknya berdiri. "Sungguh kau sembrono sekali," kata suara parau itu. "Dia hanya berada beberapa puluh li di belakangmu dan kau masih tidak tahu." Tapi, Suhu, Lo Cian Wei Tok Sim Lotong juga tidak memberitahu sesuatu. Terdengar suara Sumaboan, membantah. Dasar sembrono. Biar ku siapkan sambutan, untungnya ada Toat Beng Koai Jin di sini. Hati-hati, jaga baik-baik gadis itu, mungkin bisa dipergunakan untuk menundukkannya. Sian Eng cepat menyelinap ke balik daun pintu sambil mengintai. Dugaannya tidak keliru, tak lama kemudian ia melihat bayangan Itgan Kaaiong berjalan terbongkok-bongkok bersandarkan tongkat bututnya. Di bawah sinar lampu yang suram muram itu kakek ini tampak makin buruk saja. Dengan mata satunya yang berair dan terhias kotoran kuning di ujung, rambutnya yang riap-riapan dan mulutnya yang hanya bergigi satu. Sian Eng bergidik dan kedua kakinya gemetar. Sukar untuk mengatakan siapa yang lebih mengerikan antara Itgan Kaaiong, Hek Giam Lo, dan Tok Sim Lotong, juga wanita iblis yang Mou sini. Munculnya Itgan Kaaiong ini tentu saja membuyarkan lamunan Sian Eng dan membatalkan niatnya untuk menemui Sumaboan. Akan tetapi agaknya putra pangeran itu mengalami dorongan hasrat hati yang sama. Buktinya, tidak lama setelah Sian Eng kembali melempar diri ke atas pembaringan, daun pintu kamarnya diketok orang. Ketika Sian Eng yang berdebar-debar hatinya membuka daun pintu, kiranya Sumaboan yang berdiri di situ sambil tersenyum. Bukan main lega hati Sian Eng, karena tadinya ia sudah merasa cemas dan ngeri, takut kalau ia akan berhadapan dengan Itgan Kaaiong. Kelegaan hatinya ini memancing senyum manisnya. "Sian Eng moi-moi, kau belum tidur?" Sian Eng menggeleng kepala. Pertanyaan tentang Itgan Kaaiong berada di ujung bibir, akan tetapi ia tahan. "Apakah kedatanganku ini mengganggumu?" tanya pula Sumaboan dengan suara halus. "Tidak sama sekali." "Kenapa kau begini sungkan, Koko? Dan kelihatan gugup? Ada apa?" Senyum Sumaboan melebar, tetapi suaranya gemetar ketika ia menjawab. "Tidak apa-apa. Hanya aku. Sudah beberapa malam aku tak dapat memejamkan mata, moi-moi." "Kenapa? Sakitkah engkau?" tanya Sian Eng, memandang tajam. "Memang sakit, tapi bukan tubuhku yang sakit, melainkan hatiku." "Moi-moi." "Sian Eng. Hatiku menderita rindu, mataku tak dapat tidur karena selalu terbayang wajahmu. Alangkah cantik manis engkau, moi-moi, dan aku tergila-gila kepadamu, aku cinta padamu." Seketika kedua kaki Sian Eng menggigil, mukanya panas rasanya tapi tangan kaki merasa dingin, jantungnya berdegupan sehingga degup jantung itu terdengar berdentam-dentam di kedua telinganya, darahnya berdenyutan sampai terasa hampir memecahkan urat-urat di pelipisnya, ia menunduk, tak berani memandang, mulutnya setengah tersenyum setengah menangis. Sian Eng masih dalam keadaan setengah sadar ketika ia merasa betapa pundaknya dirangkul orang, betapa rambut di kepalanya diciumi orang dan betapa Sumaboan memeluknya sambil berbisik-bisik tak tentu ujung pangkal ataupun isinya. Sejenak Sian Eng memejamkan matanya, menyandarkan kepala pada dada pemuda itu, merasa bahagia dan napasnya terengah-engah sesak. "Aku juga cinta padamu," bisik suara hatinya. Akan tetapi tiba-tiba telinganya mendengar bisikan-bisikan, itulah suara Suma Cheng ketika bicara kepadanya di dalam kamar. "Aku khawatir kalau kau menjadi korbannya. Sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh oleh kakak kandungku." Dan tiba-tiba Sian Eng merasa betapa kurang ajar kedua tangan Sumaboan. Ia meronta dan tangannya menampar, tepat mengenai pipi Sumaboan, kemudian ia melompat ke belakang. Melihat betapa pemuda yang sebetulnya telah merebut hatinya itu berdiri bengong dengan muka pucat, dan pipi yang ditamparnya tadi merah sekali, Sian Eng menutupi muka dengan kedua tangannya dan menangis. "Kenapa moi-moi? Kenapa kau menamparku? Bukankah kau juga cinta kepadaku seperti cintaku kepadamu?" Dengan mata berlinang air mata Sian Eng memandang, kemudian terdengar ucapannya terputus-putus. "Cintaku bukan untuk menjadi permainanmu.
Aku bukan perempuan. Yang boleh kau perlakukan sesukamu. Yang boleh kau hina. Eng Moi, kau aneh, biarlah kau pikir dan pertimbangkan betapa tidak adilnya sikapmu terhadap aku yang mencintamu sepenuh hati. Setelah berkata demikian, Suma Boan keluar dari kamar sambil menutupkan daun pintunya. Xian Eng tak kuasa menahan kakinya yang lemas gemetar. Ia menjatuhkan diri di atas pembaringan, duduk termenung mendengarkan langkah kaki Suma Boan yang makin lama makin menjauhi kamarnya. Kemudian ia merebahkan diri tertelungkup dan menangis di atas bantal. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Suma Boan sudah terdengar memaki-maki para penjaga yang berdiri dengan muka pucat dan saling pandang. Kalian tikus-tikus goblok? Apa kerja kalian malam tadi? Tidur semua, ya? Ampun, Suma Kongcu, mana kami berani tidur? Tak sedikit pun kami tidur dan... Bohong. Suma Kongcu menggerakkan tangannya dan pembicara itu roboh tersungkur. Orang luar telah memasuki gedung, Nona dibawa pergi dan kalian bilang tidak tidur. Pemalas. Goblok. Apakah yang terjadi? Suara serak ini disusul munculnya Itgan Kaayong. Melihat gurunya, Suma Boan menjadi agak tenang, akan tetapi kemurungan masih membayangi mukanya yang tampan. Suhu, semalam ada musuh mendatangi rumah ini dan membawa pergi Xian Eng. Sungguh Tecu tak dapat menduga siapa dia. Akan tetapi dia meninggalkan tanda tapak kaki di tembok. Apa katamu? Tapak kaki di tembok? Si Raja Pengemis bertanya heran. Memang luar biasa keterangan Suma Boan tadi. Mana bisa ada telapak kaki di atas tembok? Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.